Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim TPK pendampingan kurikulum 2013 di tahun 2014 untuk Kabupaten Muaro Jambi. Mata pelajaran PPKN untuk tingkat SMP akan menampilkan praktek pembelajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Epa Damayanti Sarjana Hukum. Yuk kita saksikan. Ini menggambarkan peraturan yang dibuat oleh siapa ini? Negara yang namanya peraturan yang dibuat oleh negara yang berkaitan dengan hukum, ya. Nah, kemudian gambar keduanya ini adalah mengenai tingkah laku, ya, tingkah laku kita di masyarakat, ya. Nah, ini berkaitan dengan kesopanan, ya. Kemudian gambar yang ketiga ini manusia, ya. Nah, yang keempatnya adalah tentang agama yang kita anut masing-masing, ya Nak, ya. Nah, di Indonesia ini ada berapa agama? Berapa? Siapa yang tahu tantangannya agamanya, sebutkan coba. Iya. Ya. Ya, bagus sekali, ya. Ada 6 agama, ya. Ada agama Islam, Kristen, atau Protestan, ya, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya. Nah, yang baru. Nah, jadi 5 agama. Nah, tentunya sikap kita terhadap agama lain bagaimana? Ya, baik, anak, ya. Nah, kita sudah berbagi kelompok. Sekarang Ibu ada tugas untuk kalian, ya. Kalian kerjakan berkelompok, ya. Nah, kalian cocokkan nanti, ya. Nah, ini ada papan kerja kalian, ya. Nah, ini berisikan tentang macam-macam norma. Nanti kalian cari, ya. Kalian butuhkan ada berapa macam norma, ya. Kemudian kalian cari pengertiannya. Kemudian kalian isi juga sumbernya dari mana norma itu, ya. Kemudian sanksinya apa kalau norma itu kita langgar. Kemudian kalian cari juga contoh-contohnya, ya. Nah, jadi silakan kalian cari dan bekerja sama, ya. Nah, bukanya halaman 60 sampai 69, ya. Nah, baik anak, silakan kalian kerjakan bersama. Ibu kasih waktunya 15 menit, ya. Silakan kalian cocokkan. Setelah kalian bekerja, kita presentasikan ke depan hasil kerjanya. Kawannya silakan menilai jawabannya, ya. Apakah tepat ataukah ada yang tidak tepat, ya. Nah, silakan nilainya. Ya, kelompok lain silakan perhatikan hasilnya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Maulana, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Coba dulu satu orang lagi
harus ditaati masyarakat. Sumber norma badan-badan resmi atau lembaga negara. Sanksi norma denda, penjara, hukuman mati, dan pokoknya memakai peraturan tidak korupsi. Norma kesusilaan. Pengertian norma peraturan hidup yang bersumber dari hati dan dari manusia yang berkaitan dengan kebenaran. Sumber norma hati nurani manusia. Sanksi norma penyesalan dalam hati. Contoh norma berlaku jujur dan bertindak adil. Norma agama. Pengertian norma kumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang berasal dari waktu Tuhan. Sumber norma Tuhan yang Maha Esa. Sanksi norma dosa atau siksa di neraka. Contoh norma beramal soleh dan beribadah dengan taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil kerja dari kelompok A, ya. Ada yang mau menanggapi hasil kerja kelompok A? Iya, silakan. Yang mana? Ya, bagus. Ya. Ada tanggapan ya Nak ya dari kelompok 3. Katanya normanya ini tidak berurutan katanya. Mana? Jawabannya kelompok 4. Baik mana? Tanggapannya gimana? Ini norma kesopanan, di sini norma hukum, norma kesusilaan, dan norma agama. Kalau kelompok 3 berurutan sesuai dengan buku ya? Iya. Rasanya mungkin buku saya ini ya, bantu rasanya juga ada permasalahan ya Nak ya. Masalah pengurutan kita tidak ada masalah apa adalah ketepatan kita dalam menjawab ya Nak ya, dari segi pengertiannya, sumbernya, sanksinya, dan peluangnya. Nah, ada yang menanggapi masalah ini ya, isinya ada nggak yang tidak tepat dari kelompok 4 ini? Sudah tepat ya? Iya. Tadi kita kasih hapus untuk kelompok 4 nih ya. Sekarang ibu minta kelompok yang warnanya kuning ini, kelompok mana? Kelompok 1 ya? Ya, silakan untuk kelompok 1 wakilnya presentasi ke depan. Good. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Saya bernama Andi Nurmi dan teman saya Rizky Suhaji. Saya bagi akan membacakan hasil presentasi kami.
Dari mana sumbernya? Kesusilaan dari mana? Dari suara Iya, dari suara hati nurani manusia sumbernya, ya. Nah, kemudian kalau kita anggap kita akan menyesal dalam hati kita ya, merasa bersalah, ya. Jadi dimulai proses persoalan itu bersumber dari hati sanubari kita. Ya, sudah dikatakan tadi bahwa manusia itu ya pada dasarnya punya nurani yang baik.
bahasanya, mungkin bahasanya, ya. Nah, dari segi berpakaian tadi bahasanya apa lagi yang bisa berbeda? Orang yang bisa berbeda. Ada istiadat. Contohnya mana? Ya, dagangan ya. Dagangan itu baca maksudnya apa? Pembakaran mayat ya. Nah mungkin kalau di era lain seperti itu ya, mungkin menganggap itu sudah suatu hal yang tidak baik ya melakukan kita, tapi di sana kita penghormatan terhadap jenazah yang sudah meninggal ya. Nah seperti itu ya. Kemudian contohnya sudah kalian berikan norma kesusilaan ya. Norma kesusilaan ini bersumber dari mana tadi? Nurani manusia ya. Nah jadi contohnya mana? Ya, pelecehan ya, pelecehan ya. Itu hal yang tidak, tindakan yang tidak baik. Ya, apa lagi contohnya yang lain? Yang